Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Pasuruan, baik itu kabupaten maupun kota Pasuruan, serta juga kenapa dinamakan Pasuruan berdasarkan kisah asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Silakan disimak berikut ini. Pasuruan adalah wilayah di Jawa Timur yang letaknya berada di sebelah tenggara kota Surabaya. Wilayah Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, Kabupaten Malang di sebelah selatan, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Pasuruan merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur yang telah eksis sejak tahun 929 atau berusia hampir 1100 tahun. Adapun kota Pasuruan berdiri pada tahun 1686 bertepatan dengan pengangkatan Untung Suropati sebagai Adipati Pasuruan. Nama Pasuruan sendiri berasal dari kata Pasuruhan, sebuah kata yang diucapkan oleh Raja Hayam Wuruk saat ia sedang mengunyah sirih waktu berkunjung ke Kerajaan Mataram. Sejak saat itu, Raja Kerajaan Mataram yaitu Empu Sindok menamai tempat pertemuan mereka dengan nama Pasuruhan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih suka menyebutnya dengan nama Pasuruan. Di abad ke-10, Kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah kemudian pindah ke Jawa Timur. Saat itu, Mataram atau Kerajaan Medang dipimpin oleh Sri Isana Wikrakrima Damutunggadewa. Ia lebih dikenal dengan nama Empu Sindok. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram berjalan dengan tentram dan damai. Akan tetapi, pada suatu hari datang utusan dari Kerajaan Majapahit bernama Tunggul Abang. Kedatangannya ini bermaksud untuk menyampaikan berita mengenai rajanya Hayam Wuruk. Saat itu, Raja Hayam Wuruk sedang dalam perjalanan menuju Pademayan, sebuah desa di sebelah utara Kepulungan yang kini menjadi wilayah Pasuruan. Maksud Raja Hayam Wuruk datang ke desa tersebut adalah mencari pertapa Kuti Darbaru. Kala itu, Kerajaan Majapahit tengah dilanda wabah penyakit yang aneh. Hayam Wuruk mencoba semua tabib untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah itu, dalam mimpinya, Hayam Wuruk bertemu dengan Kuti Darbaru, satu-satunya orang yang dianggap dapat menyembuhkan wabah penyakit tersebut. Mendengar berita kedatangan Raja Hayam Wuruk, Empu Sindok segera bersiap-siap mengadakan sambutan sebagai bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan Empu Sindok ditunjukkan dengan membangun candi. Candi ini dimaksudkan sebagai tempat pertemuan keduanya. Empu Sindok lantas mengerahkan semua rakyatnya untuk bekerja sama membangun candi tersebut. Namun di tengah-tengah mendirikan candi, ada prajurit yang berniat jahat terhadap Empu Sindok, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang yang dendam dengan Empu Sindok karena pernah dihukum olehnya dan kemudian berusaha menggagalkan pembuatan candi tersebut. Langkah pertama yang Arya Penangsang lakukan adalah membohongi para prajurit yang bertugas membangun candi. Ia mengatakan bahwa jarak antara Dukuh Surengrono dan Dukuh Surengpati terlalu jauh. Arya Penangsang berharap pembangunan candi akan tertunda lama, sehingga saat Raja Hayam Wuruk sampai, candi belum selesai dibangun. Sejak saat itu, antara Empu Sindok dan Arya Penangsang terjadi pertikaian. Keduanya saling mengadu kesaktian. Namun, kekuatan Arya Penangsang tidak sebanding dengan Empu Sindok, sehingga Arya Penangsang dapat dengan mudah dikalahkan. Arya Penangsang kemudian melarikan diri menuju Dukuh Surengpati dengan membawa luka yang parah karena pertarungannya dengan Empu Sindok. Setelah Arya Penangsang pergi, pembangunan candi pun dilanjutkan.
Namun karena batu-batu candinya telah dihancurkan oleh Arya Penangsang, Empu Sindok memiliki ide untuk membangun batu yang tidak begitu besar sebagai candi induk. Setelah dibangun, tibalah Raja Hayam Wuruk di kerajaan Mataram. Pertemuan keduanya pun berjalan dengan sangat baik. Untuk menambah keakraban, Empu Sindok menyuguhkan sirih, sebuah tradisi yang sudah lama ada di Mataram. Ketika menerima puan atau tempat sirih yang terbuat dari emas lengkap dengan kapur, gambir, dan buah pinangnya, Raja Hayam Wuruk mulai mengunyahnya. Saat mengunyah sirih, Raja Hayam Wuruk merasa sangat senang. Berkali-kali ia mengatakan Pasuruhan. Artinya Mataram pantas disebut Pasuruhan atau tempat tumbuhnya tanaman sirih. Selain itu, sirih juga bermakna persaudaraan dan keakraban. Empu Sindok pun terus mengingat kata-kata tersebut. Saat Raja Hayam Wuruk kembali melanjutkan perjalanan, Empu Sindok menyebut tempat pertemuannya dengan Raja Hayam Wuruk sebagai Pasuruhan. Seiring berjalannya waktu, lama-lama orang lebih suka menyebutnya dengan kata Pasuruan. Adapun sejarah Pasuruan era kuno, yaitu era kerajaan Kalingga hingga Medang. Sejarah Pasuruan dapat ditelusuri sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Di masa lalu, Pasuruan adalah bekas dari kerajaan Kalingga atau Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Setelah kerajaan Kalingga runtuh, muncul kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Pada abad ke-10, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Mataram kuno ke Jawa Timur, tepatnya ke daerah Taulang yang berada di daerah Jombang. Pada masa pemerintahannya di kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur atau dikenal sebagai Kerajaan Medang, Empu Sindok mengeluarkan banyak prasasti. Salah satu prasasti tersebut bernama Prasasti Cungrang yang berada di Dusun Sukci, Desa Bulusari. Prasasti Cungrang atau Cunggrang menyebut bahwa Cungrang atau sekarang Dusun Sukci ditetapkan sebagai desa Sima atau tanah perdikan bagi pertapaan untuk pemujaan Rakyang Bawang, ayah dari Permaisuri Empu Sindok. Prasasti tersebut menggunakan penanggalan tahun Saka yang setelah ditafsirkan menjadi 18 September 929 Masehi. Berdasarkan pertimbangan perjalanan sejarah, 18 September 929 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Pasuruan. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, di masa kerajaan Kahuripan pada abad ke-11, Pasuruan merupakan kota pelabuhan kuno yang mempunyai pelabuhan Tanjung Tembikar. Keberadaan pelabuhan Tanjung Tembikar mampu menarik banyak pedagang untuk datang ke Pasuruan. Berkat pelabuhan ini, Pasuruan menjadi tersohor sebagai salah satu pusat transaksi dagang antar pulau di kawasan timur Nusantara. Adapun pada masa era kerajaan Majapahit hingga Mataram Islam, di era kerajaan Majapahit, keberadaan Pasuruan sebagai hunian masyarakat dapat ditemukan dalam kitab Negara Kertagama. Nama kuno Pasuruan adalah Pasuroan, yang artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau sirih atau kumpulan daun sirih. Kata ini diucapkan oleh Raja Hayam Wuruk saat sedang berkunjung ke wilayah Pasuruan. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, pengaruh Islam mulai mendominasi wilayah Jawa, termasuk Pasuruan. Konon, Sidogiri merupakan daerah awal Sunan Giri antara 1442 hingga 1506 Masehi, meletakkan dasar dakwahnya dengan membuka tempat mengaji. Peran Pasuruan dalam menyebarkan agama Islam berlanjut pada masa kerajaan Demak antara 1475 hingga 1568. Kemudian kerajaan Pajang antara 1568 hingga 1582 dan dilanjutkan kerajaan Mataram Islam.
Ketika kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung antara 1613 hingga 1645, wilayah Pasuruan berhasil dikuasai. Kiai Darmojudo I atau Darmoyuda kemudian diangkat sebagai adipati atau bupati pertama Pasuruan periode 1613 hingga 1645. Pada 8 Februari 1686, Untung Suropati ditunjuk sebagai adipati Pasuruan kelima oleh Pangeran Nerang Kusuma dari Mataram Islam. Selama hampir 2 dekade, pemerintahan Untung Suropati selalu dipenuhi dengan pertempuran melawan Belanda. Untung Suropati juga dikenal sebagai tokoh yang membunuh Kapten Tak, seorang perwira POC dari Belanda. Hari pengangkatan Untung Suropati pada 8 Februari 1686 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir kota Pasuruan. Adapun pada era penjajahan Belanda, sebagai kota pelabuhan di pantai utara Jawa, Pasuruan juga dilewati Sungai Gembong. Pada zaman penjajahan Belanda, sungai ini digunakan sebagai jalur angkut hasil bumi dari daerah pedalaman menuju pesisir. Sepanjang abad ke-19, ketika eksploitasi pemerintah kolonial Belanda diintensifkan melalui tanam paksa, Pasuruan menjadi pelabuhan untuk membawa hasil perkebunan langsung ke Eropa. Pada periode ini, Pasuruan juga dipakai sebagai kota pelabuhan yang mendistribusikan perdagangan hasil bumi ke daerah sekitar. Selain memiliki pelabuhan yang ramai, pada abad ke-19, wilayah Pasuruan telah dilewati jalan raya pos dan dibangun jalur kereta api Surabaya-Pasuruan. Pada masa penjajahan Belanda pula, Pasuruan dijadikan sebuah karesidenan yang terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil, dan Kabupaten Malang. Kemudian berdasarkan Statblad 1900 nomor 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuk Kabupaten Pasuruan oleh pemerintah Hindia Belanda. Langkah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Kota Praja Pasuruan berdasarkan Statblad 1918 nomor 320 dengan nama Stad Clemente Pan Pasuruan pada 20 Juni 1918. Adapun pada era kemerdekaan hingga sekarang, setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada 14 Agustus 1950, Pasuruan dinyatakan sebagai daerah otonom Kota Madya yang terdiri dari 3 desa dalam 1 kecamatan. Pada 21 Desember 1982, Kota Madya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, terjadi perubahan nama dari Kota Madya menjadi kota, sehingga Kota Madya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan. Kemudian pada 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002. Dengan demikian, wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Sedangkan Kabupaten Pasuruan saat ini terdiri dari 24 kecamatan yang terdiri dari 34 kelurahan dan 341 desa. Nah, seperti itu sejarah dari Kabupaten Pasuruan dan juga Kota Pasuruan, serta juga asal-usul kenapa dinamakan Pasuruan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.